warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ini adalah mata kuliah inovasi pemerintahan dan kita mulai dari pertemuan yang kedua. Ya, dalam pertemuan kedua ini kita akan berbicara soal apa itu inovasi pemerintahan. Ya, karena untuk mengawali mata kuliah ini kita harus memiliki definisi yang sama, kesepakatan yang sama agar kita memiliki pandangan yang sama ketika kita menjelaskan soal apa itu inovasi pemerintahan. Maka yang ingin saya memasuki pada pertemuan kita kali ini adalah kita akan berbicara apa itu inovasi pemerintahan. Nah, secara definisi ya, inovasi pemerintahan itu merupakan konsep baru dalam tata kelola pemerintahan ya. Nah, inovasi pemerintahan ini kadang-kadang ada yang menyampaikan inovasi itu sama dengan reformasi, sama dengan perubahan itu sendiri dan sama dengan transformasi ya. Padahal dari sisi diksi misalnya kita bisa mengatakan bahwa inovasi pemerintahan itu merupakan proses ya dan menuntut kerja keras pada pemimpin ya yang memiliki keterampilan dan dedikasi ya dalam rangka untuk melakukan perubahan dalam tata kelola pemerintahan ya. Atau kita juga bisa mengatakan bahwa inovasi pemerintahan itu menuntut adanya praktek-praktek pemerintahan yang baik dengan melibatkan masyarakat. Nah, dalam beberapa Pemda di Indonesia ya, kita bisa mengilustrasikan misalnya ada sejumlah daerah yang kemudian melakukan praktek inovasi dengan melibatkan masyarakat ya. Sebagai ilustrasi misalnya di Banyuwangi itu pemerintah daerahnya kemudian melibatkan para warga dalam konteks membuat kampung digital ya. Jadi pemerintah dalam hal ini sebagai regulator kemudian mewadahi ya agar warga Banyuwangi itu bisa mengakses kampung digital itu ya. Maka selain itu Banyuwangi juga kemudian pernah bekerja sama dengan PT Telkom kemudian dalam rangka untuk pengadaan 1000 titik ya, 1000 titik internet ya, itu kemudian untuk melibatkan warga ya. Di Solo juga misalnya pernah terjadi ya bagaimana Pemda kemudian melakukan pendekatan kepada warga dalam rangka untuk menata Solo agar Solo itu lebih bagus ya. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga adalah inovasi itu memiliki ya, kalau kita lebih jauh misalnya memiliki banyak definisi ya yang secara beragam ya sesuai dengan pakarnya dan sesuai dengan konteks di mana inovasi itu dilakukan ya. Ya, sebagai ilustrasi misalnya ada orang yang mengatakan bahwa inovasi itu adalah bentuk terobosan atau kreasi baru dengan menggunakan ilmu pengetahuan, teknologi dan strategi kinerja pemerintahan ya. Nah, ini menjadi penting ya karena dalam konteks ini ya inovasi itu selalu berpijak pada kemampuan teknologi dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam rangka untuk melakukan kerja-kerja pemerintahan. Dan yang terakhir saya kira adalah inovasi pemerintahan itu kemudian lahir dari hasil kreativitas pemimpin beserta stafnya. Dalam hal ini inovasi itu bisa dijelaskan dengan inovasi apakah itu berangkat dari atas ya, itu berangkat dari pemimpin, dan bisa juga inovasi berangkat dari karena usulan dari masyarakat atau staf. Nah, dua konsep inilah yang relatif banyak terjadi dan beberapa literatur kemudian menghakimi itu ya, mengiyakan bahwa inovasi itu tidak seharusnya hanya tumbuh di pemerintahan, tetapi bisa juga hasil kerjasama antara pemerintah dengan rakyat, pemerintah dengan perguruan tinggi dan seterusnya. Nah, hal lainnya lagi yang perlu kita perhatikan dalam konteks inovasi pemerintahan adalah komponen-komponennya ya. Inovasi pemerintahan itu bisa dikatakan inovatif manakala satu, memiliki pengetahuan yang baru. Jadi harus dilihat apakah yang dikerjakan oleh pemerintah itu adalah benar-benar memiliki pengetahuan baru.
Jika iya, baru itu dikatakan inovatif. Itu satu. Nah, yang kedua adalah dilihat dari cara-caranya yang baru. Bisa pengetahuannya baru, tapi cara-cara yang digunakan juga baru. Sebagai ilustrasi misalnya, selama ini ya pelayanan publik itu dilakukan dengan cara yang offline. Nah, kemudian di era pandemi itu memaksa Pemda agar pemerintah itu melakukan perubahan. Nah, perubahan itu kemudian kemana? Dia menggunakan teknologi. Jadi dari offline menjadi online. Nah, apa yang terjadi dari dua proses ini? Kemudian masyarakat terbantu yang selama ini misalnya masyarakat langsung ke Pemda, sekarang tidak, tinggal di rumah saja. Lalu dia mendownload ya persyaratannya, lalu dia mengunggah kembali. Nah, tiba-tiba nanti akan ada kelihatan di sistem bahwa data Anda sudah masuk, tinggal 2-3 hari ke depan ya urusan Anda sudah selesai. Nah, yang ketiga adalah ada objek yang barunya. Jadi produknya yang baru. Nah, ini menarik ya, harus ada proyek yang baru. Nah, yang keempat adalah menggunakan apa? Teknologi yang baru. Dan yang kelima adalah penemuan yang baru. Nah, 5 komponen ini harus menjadi titik pijak bahwa sebuah kebijakan pemerintah itu dikatakan inovatif manakala memiliki 5 komponen. Nah, secara konseptual itu ada 3 model inovatif. Ya, pertama itu ada namanya inovasi yang kreatif. Nah, ini selalu berdampak pada peran pemimpin ya. Jadi pemimpin itulah ya yang harus dan dituntut untuk menjadi kreatif dalam melakukan kerja-kerja pemerintahan ya. Yang kedua adalah ada namanya inovasi yang strategis. Inovasi yang strategis itu kadang-kadang dilekatkan pada kebijakan yang memang sangat dibutuhkan oleh warga. Misalnya dalam beberapa tahun terakhir hampir semua daerah menggunakan sistem pendidikan gratis misalnya. Lalu ada kesehatan gratis. Lalu ada misalnya transportasi yang disubsidi oleh pemerintah. Ya, sebagai ilustrasi misalnya Jabodetabek itu menarik karena untuk mengurangi kemacetan, kemudian pemerintah yang ada di Jabodetabek itu saling gotong royong untuk mensubsidi transportasi agar warga-warga misalnya dari Bogor itu ya udah tidak usah lagi pakai mobil ke Jakarta, tinggal Anda parkir di Bogor lalu Anda melanjutkan kereta api ke Jakarta. Atau hal yang sama juga misalnya di Tangerang atau di Bekasi. Nah, ini adalah model-model inovasi yang strategis dalam konteks untuk mengurangi kemacetan. Maka pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi itu melakukan kerjasama. Oleh karena itu, yang selalu dilakukan oleh Anies Baswedan hari ini adalah dia mengatakan pentingnya mari kita bekerja bareng, ya, bermitra atau berkolaborasi untuk membangun Jakarta. Dan itu kemudian teman-teman bisa melihat ya bagaimana PT Lingko itu sebagai penjembatan ya untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Jadi PT Lingko itu kemudian kerjasama dengan pemerintah, kemudian semua warga kalau mau mau menggunakan transportasi, moda transportasi silakan naik dan bayarnya itu adalah pakai kartu. Ya, itu lumayan ya untuk kita lihat. Jadi teman-teman gak usah ke Singapura kalau hanya mau bayar dengan pakai kartis misalnya, pakai kad misalnya ya, kartu. Karena di Jakarta juga sudah mulai terjadi dan kemudian dari satu moda transportasi ke moda transportasi lain itu kemudian terconnecting ya. Nah, yang ketiga adalah ada namanya inovatif yang produktif. Nah, ini juga yang menarik ya untuk kita lihat ya bahwa inovasi-inovasi itu memang harus dihadirkan ya dalam rangka untuk mendukung produktivitas ya tata kelola pemerintahan. Nah, itu jenis inovasinya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah di dalam inovasi itu sendiri, nah ini menarik ya untuk kita melihat ke depannya misalnya harus dilihat ya bentuk-bentuk perubahannya dan apa saja yang melakukan perubahan, lalu apa dampak dan apa targetnya. Ya. Slide yang saya unggah di
Brown ya, teman-teman bisa melihat dan membaca lebih detail bahwa dalam satu tabel itu kemudian saya merinci ya, ada 3 bentuk inovasi ya. Satu namanya ada inovasi ya, jadi ada 3 bentuk perubahan dalam pemerintahan. Ada inovasi 1, lalu ada reformasi 2, lalu ada transformasi 3. Nah, yang pertama inovasi. Inovasi itu kekuatannya apa sih? Nah, kekuatan perubahan dari inovasi itu ada 3. Yang pertama adalah ilmu pengetahuan, kedua teknologi, dan yang ketiga adalah strategi. Nah, itu yang pertama. Ya, itu adalah kekuatan perubahannya. Nah, yang kedua adalah bagaimana proses dan berapa waktu yang dibutuhkan. Nah, yang dilakukan kalau inovasi itu selalu dilakukan setiap saat ketika terjadi krisis kinerja pemerintahan. Ketika masyarakat atau warga masyarakat itu tidak lagi percaya kepada pemerintah, maka yang dilakukan adalah pemerintah adalah mencoba memperbaiki kinerjanya dalam rangka untuk memenuhi keinginan, kebutuhan warga. Jadi sifatnya insidental. Nah, bagaimana targetnya? Targetnya adalah memperbaiki kinerja pemerintahan dalam memberi layanan publik. Nah, itu yang pertama. Bentuk perubahan yang kedua dalam tata kelola pemerintahan adalah namanya reformasi. Nah, kekuatan dari perubahan itu dilakukan oleh politik dan birokrasi. Nah, waktunya, proses dan waktu yang digunakan adalah itu pergulatan politik yang jangka pendek. Ya. Maka targetnya apa? Perubahan dalam struktur politik dan institusi pemerintahan. Nah, ini misalnya bisa kita baca kembali ya di era tahun 1998 ketika Soeharto misalnya baru turun dari jenjang kekuasaan, kemudian Habibie dipaksa untuk melakukan bahasanya reformasi. Maka yang akan dilakukan oleh Habibie di era itu adalah mencoba membenahi aturan agar aturan itu kemudian fleksibel dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan para elit waktu itu. Maka yang dilakukan di era itu adalah para politisi dan birokrat itu saling bekerja sama dalam kerangka untuk satu, melakukan amandemen undang-undang selama 4 kali periode, dan undang-undang ini adalah salah satu aturan main untuk merubah tata kelola pemerintahan, menjembatani dan mengurangi misalnya porsi kekuasaan yang ada di presiden pada saat yang sama. Misalnya kemudian di dalam undang-undang dasar itu khususnya di pasal-pasalnya kemudian dirubah bahwa untuk menjadi presiden itu tinggal 2 periode ya. Hal ini kemudian berbeda di era Soeharto di mana Soeharto tidak pernah melakukan reformasi dalam konstitusi, sehingga dalam konstitusi itu memungkinkan dia untuk berkuasa selama 32 tahun. Tetapi di era Habibie sampai hari ini kita tahu persis bagaimana perubahan itu dilakukan dengan cara bertahap. Baik perubahan dalam undang-undang dasar maupun kemudian perubahan dalam beberapa undang-undang, misalnya undang-undang partai politik, undang-undang pemilu, dan undang-undang pemerintahan daerah. Itu kemudian dilakukan oleh Habibie. Dan yang terakhir adalah transformasi ya. Transformasi itu adalah kekuatannya di partai di politik, ilmu pengetahuan dan gerakan ya. Dan prosesnya itu berlangsung lama dan berkelanjutan karena yang ingin ditata adalah perubahan dari sisi sosial, politik, ekonomi dan budaya. Jadi itu lebih komprehensif. Nah, untuk lebih detailnya saya berharap kepada teman-teman peserta mata kuliah inovasi pemerintahan untuk membaca ulang slide yang saya unggah di Brown. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.